Semoga kita hari ini dalam kondisi keadaan sehat walafiat tentunya ya. Semoga Allah merahmati kita. Sebagai seorang yang beriman tentunya ya. Maka dari itu elok rasanya kita panuti ajaran-ajaran Al-Quran. Misalnya kalau seperti kita lihat di dalam satu ayat bahwa sesungguhnya sebenarnya kehidupan kita ini penuh dengan cobaan. Di surat Ar-Rahman ayat 29, semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Ini adalah perisai buat kita bahwa Al-Quran ini menyebutkan Allah dalam kesibukan. Setiap waktu Allah bersama kita. Dua hal tersebut ingin menunjukkan bahwa kita harus memiliki pemahaman bahwa sebagai manusia tentu kita juga harus bisa menyesuaikan diri, bergerak, melakukan kegiatan, sibuk, ya, sibuk dalam arti kata tidak melupakan amal ibadah tentunya, tapi kita melakukan kegiatan itu tentu harus juga sesuai dengan ajaran Allah, anjuran, perintah, ya, dan larangan Allah kepada kita. Misalnya kalau kita di dalam sebuah kegiatan ada azan, tentu kita berhenti melakukan kegiatan yang lain untuk mendatangi azan tersebut, karena azan itu adalah panggilan salat dan salat adalah wajib bagi kita. Itu kira-kira salah satu ya yang memiliki kepentingan bagi kita. Kalau tidak demikian maka kita tidak menjadi orang yang sesuai dengan perintah Allah. Nah, ayat ini barangkali relevansinya adalah manusia pada dasarnya memang memiliki hubungan dengan dunia, kegiatan, ya, mencari nafkah, ya seperti itu ya, bersilaturahim ya, kepada sahabat-sahabatnya, bekerja membantu orang lain, gitu ya, berkegiatan yang lain. Tapi harus diniatkan menjadi satu niat yang memiliki relevansi dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa keinginan Allah kepada kita? Keinginannya adalah bagaimana kamu melakukan kegiatan itu sesuai dengan kehendakku. Kehendakku kamu harus mengikuti tata cara yang sesuai dengan apa yang aku perintahkan, kata Allah. Lalu kemudian Allah itu menjadi satu tujuannya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi, tunduk kepadaku. Apapun jabatan kita, ketokohan kita, popularitas kita, tetapi kita adalah hamba yang harus manut dan mengabdi sesuai dengan perintah Allah dan mengabdi kepada Allah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah kepada kita. Ya, seperti itu kira-kira yang harus kita ketahui. Kita dalam hidup ini haruslah sesuai dengan kehendak Allah. Tidak boleh hanya kehendak kita saja. Kalau kehendak kita tentu menjadi sekehendak hati, gitu ya. Sementara kita dibimbing oleh Allah. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ya, lalu kemudian tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Ya, memang itulah tujuan daripada hidup kita ini. Seluruhnya adalah untuk Allah. Lalu kemudian kita juga kan seperti itu. Allah tidak pernah berhenti, ya. Dia dalam kesibukan disebutkan di sini Ar-Rahman 29. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta pada Allah setiap waktu dia dalam kesibukan. Jadi berapapun jumlah manusia ini meminta kepadanya, meminta kepada Allah. Allah lah tempat meminta, Allah lah tempat mengadu kita.
supaya kita lebih yakin, ketauhidan kita lebih percaya bahwa segala sesuatu yang bersumber di dalam alam dunia, langit atau semesta ini adalah dari Allah. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan kegiatan sesuai dengan Allah. Walaupun kita berbisnis, harus sesuai dengan perintah Allah. Tidak boleh mencampurkan yang hak dan batil. Haram dan halal itu tidak boleh bercampur. Kalau haram, tinggalkan. Kalau halal, teruskan. Yang seperti itu. Terkadang kan kita sebenarnya tahu, tapi terkadang kita tidak mau tahu. Itu hal-hal seperti itu terkadang muncul di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus sesuai dengan perintah Allah. Lalu kemudian, Allah pasti menguji ya setiap manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa aku akan menguji kalian supaya aku tahu kalian beriman atau tidak. Nah, ujian itu adalah untuk mengukur keimanan kita. Lalu kemudian dengan ujian itu kita bersabar tidak. Kalau tidak bersabar, maka kita bukanlah orang yang sesuai yang diharapkan oleh Allah. Allah ingin kita bersabar. Karena orang yang sabar itu adalah orang yang disayangi oleh Allah. Allah menyayangi, Allah sangat dekat dengan orang yang sabar. Dan mereka yang sabar itu selalu diberikan oleh Allah jalan yang mudah untuk mencapai apapun kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan oleh mereka yang sabar itu. Jadi setiap kita ini diberikan ujian, setiap kita ini diberikan cobaan-cobaan. Cobaan itu untuk menguji keimanan kita. Sanggup nggak kita? Sabar itu tidak ada batasnya sampai ajal menjemput. Sabar itu terus-menerus harus kita lakukan, harus kita miliki sampai ke liang lahat kalau kata orang ya. Ini apa? Makna yang ingin saya sampaikan apa? Supaya kita paham. Al-Quran itu mengajarkan segala sesuatu kepada kita untuk bisa memahami insting dan pola berpikir intelektual kita tahu. Karena tanpa kita memahami ilmu Al-Quran atau kitab-kitab maupun hadis, ya, hadis dan kitab-kitab yang diterjemahkan oleh para ulama dan hadis Rasulullah SAW, kita tidak ada apa-apanya. Nah, itu yang paling penting. Itu yang paling memiliki keunggulan pada diri kita. Ilmu, dia bisa menuntun kita supaya bagus sholatnya, bagus puasanya, bagus bersahabat, bagus bersilaturahim dengan orang lain, dengan keluarga ya, bersilaturahmi dengan saudara-saudara. Bertutur kata, jaga tutur kata itu adalah adab. Adab di atas segala-galanya. Ya, setelah adab adalah ilmu atau itu berkaitan. Adab dan ilmu itu saling terkait. Nah, ini perlu diketahui oleh kita semuanya. Kenapa? Karena memang kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan oleh Allah supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Ya, jadi kesabaran, ujian, kemudian tadi itu menarik. Kata Allah di dalam Al-Quran, orang yang sabar itu akan tunjukkan jalan baginya untuk keluar dari kesulitan-kesulitan hidup. Makanya itu sholatlah dan jangan lupa selalu berzikir setiap hari. Karena dengan berzikir mengingat Allah hati jadi tenang. Terkadang kita ini ketenangan kita kan kurang pada saat tertentu. Semua kita, ya, para nabi itu ada ketidaktenangan mereka. Nah, ketika barangkali mengusik ya orang-orang yang ingkar selama ini, mengusik mereka seperti itu. Para ulama pun seperti itu. Nah, kita pun seperti itu. Ada ketidaktenangan di dalam hati, tetapi janganlah ketidaktenangan itu menjadi beban buat kita. Karena kesulitan itu, ketidaktenangan itu bersumber dari masalah. Kalau masalah ada dengan kesabaran, dengan zikrullah, maka Allah akan memudahkan jalan kita. Motivasi hari ini sangat bermanfaat buat kita karena bersumber dari Al-Quran dan hadis serta pandangan para ulama sebagaimana yang kita kemukakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.